Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning zusammen. Kami dari kelompok 1 Komunikasi dan Etiket yang beranggotakan saya sendiri Siti Harmiah Munte, dan di sebelah saya ada Muhammad Falih Abdillah, dan di sebelahnya lagi ada abang kita Khairil Anwar Pulungan. Dan hadir bersama kita melalui via Zoom kakak kita Echa Revalina dan kakak kita Alia Trisuci. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian komunikasi, jenis-jenis, fungsi, dan contohnya. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian komunikasi, kepada kakak kita Alia, tolong dong dijelasin apa itu pengertian komunikasi. Baiklah, terima kasih kepada kakaknya. Pengertian komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum yang artinya dengan dan ungus yaitu satu. Nah, dengan dua kata ini bisa dibentuk kata benda, yaitu komunio yang artinya kebersamaan, persatuan, pergaulan atau hubungan. Dan untuk berkomunio diperlukan usaha dan kerja. Maka kata itu dibentuk menjadi kata kerja komunikir, sehingga artinya tukar menukar, bercakap-cakap, berteman, bertukar pikiran, memberitahukan kepada seseorang dan berhubungan. Bisa nggak Kak kalau kakak jelasin satu aja atau sebutkan pengertian komunikasi menurut para ahli? Nah, ada pula pengertian komunikasi menurut para ahli. Ini menurut Ahmad Esriti. Komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan, di mana pesan ini dapat membentuk fakta, gagasan, perasaan, data atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut. Terima kasih kepada kakaknya. Baiklah, terima kasih kepada kakak kita Alia Trisuci. Untuk pembahasan kedua yaitu jenis-jenis komunikasi. Kepada kakak kita Echa Revalina, tolong dong Kak dijelasin apa itu jenis-jenis komunikasi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada host. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya, yang kedua komunikasi berdasarkan maksud, yang ketiga komunikasi berdasarkan ruang lingkup, dan yang keempat komunikasi berdasarkan aliran informasi. Adapun jenis yang pertama, yaitu komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya, terbagi menjadi 4, yaitu komunikasi lisan atau verbal, komunikasi verbal, komunikasi tertulis, dan komunikasi visual. Jenis yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan maksud. Beberapa jenis komunikasi berdasarkan maksud diantaranya itu seperti berpidato, pemberian saran atau kritik, memberikan perintah, memberikan ceramah, dan wawancara. Jenis komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Atas dasar ruang lingkup, komunikasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang dimana komunikasi internal itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Dan jenis komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi berdasarkan aliran informasi. Komunikasi berdasarkan arus informasinya dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi ke samping, komunikasi satu arah, dan komunikasi 2 arah. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis komunikasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Baiklah, terima kasih kepada kakak kita Echa Revalina yang telah menjelaskan apa itu jenis-jenis komunikasi. Dan untuk pembahasan yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Kepada abang kita Muhammad Falih Abdillah, tolong dong Bang dijelasin apa aja itu fungsi komunikasi. Oke, terima kasih kepada hostnya yaitu Kak Harmiah telah memberikan waktu saya sedikit untuk menjelaskan apa itu fungsi komunikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi. Pada kenyataannya banyak fungsi komunikasi dapat dirasakan oleh manusia, baik secara individu maupun organisasi. Berikut ini adalah beberapa fitur komunikasi pada umumnya.
Yang pertama, sebagai alat kontrol atau kendali. Fungsi komunikasi pertama adalah alat kontrol atau kendali. Dalam hal ini, sarana kontrol atau berarti bahwa dengan komunikasi, perilaku individu dapat dikendalikan oleh ketertentuan aturan yang harus dihormati atau dipatuhi. Yang kedua ada sebagai alat motivasi. Komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi untuk melakukan sesuatu. Memberikan informasi yang dapat diperoleh dalam kehidupan akan meningkatkan motivasi seseorang. Yang ketiga ada sebagai ekspresi emosional. Berbagai perasaan yang ada dalam satu orang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa itu perasaan bahagia, marah, kecewa, sedih, senang, dan lain-lain. Yang keempat juga ada sebagai alat komunikasi. Dengan berkomunikasi, kami dapat memberikan informasi yang diperlukan atau dibutuhkan oleh orang lain atau sesuatu hal kelompok. Sehingga dengan informasi ini, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan yang baik. Oke, terima kasih kepada hostnya. Kita lanjutkan. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pembahasan berikutnya adalah contoh komunikasi. Kepada abang kita Khairil Anwar Pulungan, tolong dong bang dijelasin apa itu contoh komunikasi. Terima kasih kakak, saya akan menjelaskan contoh komunikasi. Sekaligus yang terakhir dari pengertian komunikasi itu apa. Contoh komunikasi itu ada 4 umumnya. 1. Contoh komunikasi lisan. Contoh komunikasi lisan seperti bicara antara 2 orang atau lebih. Wawancara, diskusi, rapat, presentasi, seminar, dan lain-lain. Komunikasi lisan bisa juga terjadi secara jarak jauh. Misalnya pembicaraan melalui telekonferensi, berbicara melalui telepon. Halo, saya Pudin, kayak Paluka. Kok di Mulana Taki. Dan video call. Yang kedua, ada namanya komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, gaya berjalan, sound atau suara, gerak isyarat. Misalnya, Anda mungkin tersenyum secara tidak sengaja saat mendengar ide atau informasi yang menyenangkan. Jika mereka menunjukkan bahasa tubuh yang tertutup, seperti lengan disilangkan atau bahu bungkuk, mereka mungkin terasa cemas, marah atau gugup. Dan jika mereka menunjukkan bahasa tubuh terbuka, dengan kedua kaki di lantai dengan lengan di samping atau di atas meja, mereka mungkin cenderung merasa positif dan terbuka terhadap informasi. Untuk yang ketiga, namanya komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis contohnya biasanya berkomunikasi melalui perantara surat, dan misalnya mengirim pesan melalui email, chatting, melalui aplikasi WhatsApp, Line, BBM, Facebook Messenger, atau media lain sebagainya untuk pengiriman pesan. Yang keempat, komunikasi visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada kakak host yang Jamilah Jiddan. Baiklah, terima kasih kepada kakak-kakak kita dan abang-abang kita yang sangat luar biasa dalam menjelaskan pembahasan kita kali ini. Dan saran dari kami para host adalah dalam berkomunikasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dan apabila menggunakan bahasa tubuh, gunakan bahasa tubuh yang sopan dan tidak membuat teman yang berkomunikasi dengan kita tersinggung dengan perkataan dan gerak tubuh kita. Sebagai komunikator, jika berkomunikasi hendaknya dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada dengan komunikan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara komunikator dengan komunikan. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya Siti Harmiah Munte. Saya Muhammad Falik Abdillah. Saya Khairil Anwar Pulungan. Saya Eca Revalina. Dan saya Adia Trisuci. Memohon maaf untuk segala kesalahan dan kehilapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matikan. Nggak ada.